Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi di YouTube kita MKJ, Media Kami Jakarta. Hari ini saya akan coba berbicara fakta di balik cerita kawan-kawan pekerja informal atau buruh. Sebetulnya mereka juga bagian dari buruh. Kalau bahasa kerennya itu kadang disebut pekerja-pekerja platform, kawan-kawan driver online atau ojol. Ya. Kita tahu bahwa ojek online atau kalau bicara ojek online bicara kendaraan roda 2 adalah sesuatu yang mungkin tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Baik bicara kebutuhan si customer ataupun kebutuhan mereka sebagai pencari kerja sebetulnya. Tetapi yang saya lihat akhir-akhir ini adalah bahwa fakta di lapangan mereka ini seolah-olah adalah bagian-bagian buruh yang terpinggirkan. Pekerja-pekerja yang tidak pernah diperhatikan, ya, pekerja yang disebut mitra oleh pengusahanya, tetapi kalau saya melihat apa sih yang disebut mitra itu atau bagaimana layaknya disebut mitra itu tidak terjadi di kawan-kawan ini. Ini yang saya lihat, tetapi tentu saya tidak berani berbicara hanya apa yang saya ketahui, tetapi makanya hari ini saya coba berbincang-bincang santai dengan Pak Tommy. Ya, selamat sore Pak Tommy. Assalamualaikum Pak Tommy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya di konten kami di YouTube kami Media Kami Jakarta MKJ. Kita Pak Tommy kita santai aja. Santai, ya. Saya atau kami hanya sedikit pengen tahu bagaimana sih sebetulnya kawan-kawan ini di lapangan. Pak Tommy sudah berapa lama Pak untuk bagian dari atau narik ojek ini Pak? Mungkin dari tahun 2018 Pak. Dari 2018 sudah bergelut dengan dunia jalanan. Iya. Ya, sudah merayap lah Pak ya, kalau bahasanya ini udah ke aspal-aspal lah. Udah ke aspal-aspal ya. Mencari rezeki di aspal ya Pak ya. Mencari sesuap nasi Sesuap Pak. nasi. Ya, sesuap nasi untuk keluarga tapi ya. Berarti beberapa suap dong Pak ya. Iya kan? Untuk kebutuhan anak juga. Kebutuhan anak istri. Ya. Usia udah berapa Pak sekarang Pak? Sekarang usia saya udah 56 Pak. 56? Itu kalau pekerja di perusahaan udah pensiun Pak? Pensiun Pak, udah terima pesangon pensiun dan menikmati masa pensiun harusnya ya. Sebelumnya kerja di mana Pak? Sebelum saya dulu dagang Pak. Dagang ya? Dagang, terus apakah lebih narik ojek atau memang karena dagangannya udah nggak memungkinkan atau seperti apa? Karena dagangannya udah nggak memungkinkan lagi Pak ya. Jadi gimana ya, kita jatuh akibatnya mau nggak mau beralih ke ojol gitu buat nutupin mau nggak mau artinya ini menjadi sebuah pilihan alternatif sebetulnya Pak ya, bahwa hidup itu harus terus berjalan kan gitu kan. Betul Pak. Maka ini menjadi sebuah pilihan ojol ini Pak ya. Iya. Bapak narik setiap hari? Setiap hari dari jam 5:30 saya udah start Pak. 6 pagi udah start. Udah saya aktifin itu akun. Terus sampai jam berapa, jam 12 malam, 11 malam. Benar. Jadi kita lihat-lihat sikon Pak. Kadang-kadang lihat tarikannya, kalau tarikannya agak sepi ya kita sampai istilah kata orang bilang ngalong gitu loh Pak. Sampai ngalong ya? Ngalong sampai jam 1 lah. Itu kuat Pak? Ya dikuat-kuatin Pak demi rumah tangga Pak ya, buat kebutuhan ya. Berapa sih sehari dapatnya Pak? Nggak tentu Pak ya, kadang-kadang ya? kita kan tergantung driver dari sananya Pak. Pait-paitnya aja 150 emang kita dapat, tapi kalau lagi gacor. Itu kalau gacor itu artinya lagi bagus tuh Pak ya? Lagi bagus, tapi kalau mamanya lagi anyep kadang-kadang kita cuma dikasih 4 orderan, 5 orderan yang nggak sampai di bawah 100 kan nggak cukup Pak. Gitu Pak, kesulitan kita di situ Pak. Enggak, saya tertarik tadi ketika Bapak bilang kalau dikasih, jadi memang nggak bebas itu Pak ya? Kadang-kadang dijedain Pak. Tenggang waktu 2 jam kemudian baru dapat. Ya. Kita dibatasin juga berarti Pak ya? Bener Pak. Kadang-kadang nggak bisa langsung nggak bisa ya? Nggak bisa, belum tentu Pak. Jadi kayak ada kerannya gitu Pak, diatur ya Pak ya? Di-setel gitu Pak. Di-setel. Kalau menurut saya ya. Saya pernah ngalamin juga Pak. 4 jam kemudian baru dapat order. Pernah Pak. 6 jam, 5 jam baru dapat lagi 1. Kan jadi katanya pernah seharian cuma dapat 3 Pak. Udah saya aktifin ya dari jam 7 pagi jam 6 pagi udah saya aktifin sampai jam 11 tetap aja cuma dapat 3. Di bawah 50 mau makan apa kan istilahnya. Iya. Kita yakin lah rezeki itu Tuhan yang sediakan lah ya, bukan karena kemauan kita, tetapi memang untuk saat ini memang baru cuman ini Pak yang bisa dijadikan
ladang untuk mencari nafkah gitu. Mau nggak mau nggak ada lagi Nggak ada pilihan lain, Pak ya? Oh ya Pak. Dengan Kita usia begini ya. Usia begini siapa yang mau terima kerja saya Pak? Iya. Sebagai karyawan nggak mungkin lagi. Nggak mungkin di 56 ya. Iya, udah bilang pensiun. nanti begitu Bapak masuk besok udah pensiun kan gitu kan 56 ya Pak ya. Iya. Dengan usia kan saya rasa susah juga. Iya. Ya, tapi kita yakin lah Pak, namanya hidup itu pasti Tuhan pelihara lah ya. Tapi pertanyaan saya gini Pak, bagian dari operator driver online, saya nggak sebut nama mereknya dulu Pak ya. Jadi pernah nggak sih ada dari pihak manajemennya atau pengusaha ini datang kepada kawan-kawan gitu loh, atau menanyakan gimana situasinya gitu loh, atau gimana rumah tangganya? Rumah tangganya saya rasa nggak ada Pak. Nggak ada sama sekali ya. Nggak ada. Kita kadang-kadang kesulitan itu apapun ya harus ditanggung sendiri Pak. Padahal bahasanya kan kawan-kawan kan mitra. Iya, saling membutuhkan. Saling membutuhkan simbiosis, tapi nggak merasakan itu sama sekali Pak. Saya sebenarnya nggak merasakan Pak. Malah kita keterikatan seandainya kita libur 2 hari 3 hari udah besoknya anyep Pak. Anyep lagi. Gitu, Pak. Jadi kayak kena kena sanksi gitu ya. Sanksinya ada gitu. Karena nggak aktif. Nggak aktif. Padahal kita untuk kesulitan untuk cari uang apa gitu Pak ya, untuk bayar kontrakan, untuk bayar apa. Kita libur misalnya 2 hari. Otomatis besoknya udah beda lagi Pak. Padahal dari setiap tarikan kan ada persentase yang diambil oleh mereka kan, otomatis ada, kan Pak. itu Pak. 20%. 20% dari apa, dari setiap tarikan itu kan dipotong tuh. Setiap order itu Pak. Setiap order. Nah, terus kayak jaminan Pak, kalau teman-teman sakit paling kita punya itu aja BPJS Pak, dari pemerintah itu aja. itu dari pemerintah. Bukan dari ojol. Bukan dari ojol ya. Ojol nggak ada saya rasa. Katakan dalam sebulan karena motornya rusak lah misalnya, atau karena dia sakit nggak bisa bangun narik gitu kan. Kalau kita kan sebagai, katakan kita punya usaha sebagai induknya kan pasti kehilangan dong kan gitu. Iya benar. Oh iya, kok driver saya nomor polisi sekian nggak pernah narik? Pasti dicari dong ke bawah. Ada apa sih yang terjadi dengan mitra saya ini, kalau memang bahasanya mitra kan gitu kan Pak ya? Nggak ada tuh Pak ya? Nggak ada tuh Pak. Nggak pernah ngerasain kayak gitu Pak ya? Saya rasa nggak pernah tuh. Saya pernah juga dulu kecelakaan sakit, tanggung sendiri. Tanggung sendiri. Terus waktu kayak kemarin kan ketika kita 2020-an sudah masuk COVID yang gila-gilaan gitu kan, sampai waktu itu ada larangan kawan-kawan ini nggak boleh narik kan? Waktu itu kan ada larangan itu kan? Larangan bawa penumpang. Nggak boleh bawa penumpang, betul. Betul. Nggak boleh bawa penumpang. Ada nggak bantuan Pak dari operatornya ini? Sembako. Ada, Sembako ada Pak. Ada dari operatornya ya? Operator sembako dari ojol. Ojol. Langsung ke teman-teman. Teman-teman tinggal ngambil, ada memang. Oh. Pernah saya ngalamin. Ada beras segala macam gitu lah, sembako lah ya? Pernah sembako. Apa ya, jadi kalau saya tadi tanya Bapak nggak ada, ya saya kayak bukan mitra Pak ya, cuman alat doang mereka untuk cari keuntungan kayaknya. Iya kan? Karena menurut saya gini, karena gini memang kita sebagai, saya ini aktivis buruh Pak. Ya, jadi memang tugas kami adalah mengadvokasi ketika terjadi perselisihan, ya kan? Atau katakanlah dalam bahasa seharinya mungkin ada PHK segala macam, kami akan membela anggota kami itu sepanjang itu kan. Nah, tapi yang memang yang saya lihat adalah ada yang agak berbeda dengan kawan-kawan ini ketika memang nggak ada jaminan kalau terjadi sesuatu, siapa sih yang mau bela gua, siapa sih yang mau belain saya kan gitu ya. Karena gini, kalau nggak salah kan ada juga punishment ya Pak ya, ada sanksi juga dari operator kepada ketika kawan-kawan melakukan pelanggaran, kan ada itu Pak ya? Ada Pak. Ada ya? Ada. Kayak macam kalau nggak salah dulu ya mungkin gini, dulu saya pernah dengar ada driver yang memukul penumpangnya, itu langsung diblokir kan gitu kan, artinya itu punishment. Suspend. Suspend, sorry, iya, punishment kalau di kita, di kawan-kawan sebutnya suspend, itu kan suspend. Langsung putus mitra. Langsung putus. Putus mitra. Iya, padahal kan belum dicek tuh yang salah siapa sebenarnya kan gitu. Kan nggak mungkin dong, nggak boleh juga bilang yang salah itu cuma driver ketika memukul. Pasti kan itu sebab akibat kan itu kan Pak? Iya Pak. Iya kan? Terus kalau kayak suspend gitu Pak, apakah teman-teman cuma pasrah aja gitu? Ada nggak ruang untuk membela diri Pak di sini? Kalau menurut saya yang suspend Pak. Suspend aja ya. Terima aja udah disuspend gitu ya. Ada buat kita bantuan banding paling ada Pak. Ada. Untuk banding. Itu dari kitanya langsung. Dari ojolnya kita adakan banding itu, kalau memang kita lihat dulu ke dalamnya. Jadi kita yang melakukan pembelaan untuk diri kita sendiri. Jadi ada studi banding dulu. Laporan kita, kesalahan kita di mana, memang kadang-kadang ditanya dulu Pak. Saya pernah juga suspend seminggu.
Jadi ada banding dulu, saya naik banding gitu. Kira-kira salahnya apa? Akhirnya dibuka lagi Pak, bisa juga Pak. Jadi itu kan ini Bapak nggak pernah ngalamin seminggu nih. Iya. Seminggu itu Bapak disuspend. Iya. Berarti nggak boleh narik. Sama sekali mati Pak. Sama sekali mati. Akun nggak bisa narik itu, nggak keluar gitu. Orderan nggak keluar. Sama pernah saya ngalamin. Pernah ngalamin seminggu ya? Seminggu nggak bisa. Ya udah stuck aja udah seminggu gitu. Wong sehari-hari aja kadang tadi Bapak bilang kadang 3, kadang 4 ya kan. Kalau kita bicara cukup enggaknya kan relatif memang Pak ya. Tapi kan kalau stuck segitu ya menjadi persoalan juga pasti untuk Bapak kan, bagaimana kan gitu kan. Benar Pak. Nah, kan sekarang gini, anak aja udah 3 Pak ya. 3 Pak. 3, sekolah semua. Sekolah semua. Kita ini kan warga negara nih Pak. Iya kan, harapan kita tentunya ya ada nggak harapan keinginan Bapak ketika pemerintah katakan memberikan perhatian kepada teman-teman kan gitu kan. Yang Bapak lihat pemerintah ini seperti apa Pak dengan kawan-kawan ojol ini? Saya rasa pemerintah belum ada Pak buat ini Pak. Yang ngedukung ojol ini supaya naik ke atas gitu ya, kalau menurut saya. Itu kan penting juga buat anak kita. Kita kan nggak tahu namanya di jalan. Iya. Karena kan gini, kan ojol ini kan besok nggak mungkin, ini kan tetap ada terus kan gitu Pak ya? Iya Pak. Karena kita lihat kan perkembangannya luar biasa. Menjadi sebuah kebutuhan atau lahan pekerjaan buat masyarakat Indonesia kan gitu kan? Iya. Ya kayaknya kayak naga-naganya sih kayaknya nggak ada perhatian ya dari pemerintah. Itu mungkin dibikin regulasi ya, dibikin aturan, kayaknya belum ada sampai sekarang Pak ya? Belum ada Pak. Belum ada ya? Ada semacam paguyubannya nggak Pak kalau Bapak ikut nggak? Ada sebenarnya. Ada. Iya, banyak. Cuman itu dari apa namanya? Kopdar istilahnya kopdar. Kopdar, teman-teman aja ya gabung gitu ya. Pospo. Diskusi-diskusi lah gitu ya, silaturahmi gitu ya. Ya. Ada juga posko-poskonya Pak ya? Iya, kadang-kadang kita sedikit patung-patungan sahabat siapa yang sakit ini. Iya. Saya punya gitu pemerintah ngelindungin gitu loh, Pak. Bikin payungnya lah kayak kan kayak gimana betul, gitu ya teman. Karena ini masa depannya gimana gitu. Karena toh ini kan tetap ada terus kan gitu. Iya. Kalau ngelihat situasinya lah Pak ya, karena gini. Contoh kalau lagi tadi Bapak bilang gacor sih, mungkin kalau tarikan banyak sih 20% nggak terlalu ini Pak ya, karena berat. Tapi kan kalau tarikan lagi anyep, nah juga. Ini kan anyep, kalau anyep itu berarti lagi nggak ada tuh Pak ya. Lagi bapak. Lagi bapak. Kalau gacor itu lagi bagus Pak ya. Lagi bagus lah. Kadang-kadang kita dapat lah buat ke dapur rumah gitu, bisa dapat makan ya. Iya. Kalau istilah gacor gitu ya. Ya kalau anyep dipotong juga 20%, aduh. Iya memang. Sisanya seberapa lah buat pulang ya Pak ya? Ya kan Gojek tetap segitu juga, mau anyep ke mau apa, walaupun satu order kan tetap makannya segitu Pak. Iya. Aplikasi. Jadi kalau Bapak ini kan sekarang dengan yang Bapak tahu nih, memang Bapak kan kerjanya udah di ngojek aja udah? Nggak ada kerjaan lain? Untuk saat sekarang iya Bang, ojek aja udah. Dari 2018 itu memang udah fokus di situ? Udah jadi andalan ini. Jadi andalan ya? Untuk biaya makan sehari-hari. Iya, cuman... Untuk istri, untuk kontrakan, untuk biaya motor. Oh, kok biaya motor emang motor masih kredit Pak? Ya masih 4 bulan lagi Pak. 4 bulan lagi, butuh servis ya? Iya, butuh perawatan motor ya kan? Iya. Tapi kalau dari operator Pak, ada nggak semacam kayak program beasiswa buat anak driver? Ada juga? Pak, ada juga ya? Ada. Tapi Bapak nggak dapat, Pak Tommy nggak dapat? Belum ngajuin. Nah itu kita mengajukan ya, nanti di seleksi sama mereka mungkin ya, mereka menentukan siapa yang dapat enggaknya Pak ya? Iya Pak. Ya jadi sebetulnya gini Pak, kita sih berharap sebenarnya ya sama mungkin dengan harapan kawan-kawan driver online ini, ada regulasi lah dari pemerintah ya, ada semacam perlindungan kan gini kan, ini kan apa ya, kalau kita bilang kan bukan barang baru lagi nih. Barang ya, lama Pak. Udah barang lama, udah bertahun-tahun. Iya. Ya kan, mungkin sesuatu yang nggak akan mungkin bisa dihilangkan lagi kayaknya dari Indonesia untuk driver-driver online ini ya. Iya, makanya sebetulnya sih kita juga berharap sebenarnya untuk pemerintah, ayolah keluarkanlah kebijakan yang bisa melindungi kawan-kawan ini, yang bisa memberikan jaminan sosialnya, ya kesehatannya, seperti apa kan gitu kan? Iya benar Pak. Nah, sekarang terakhir nih Pak Tommy. Pak Tommy sepakat nggak contoh kalau kita kan melihat nih bebas nih
bebasnya sekarang gini, pengusaha ini bebas kalau saya lihat ya, pengusaha itu bebas nggak memperhatikan yang saya lihat kawan-kawan driver ini. Bebas juga dalam hal siapa aja boleh jadi driver online. Iya kan? Bebas mau dia pegawai bank, kalau dia punya motor, punya mobil, dia bisa narik, tinggal daftar akun kan gitu kan? Iya benar. Nah, cuman kan persoalannya kan persaingan teman-teman ini pasti jadi terganggu kan gitu kan? Kadang kenapa tadi saya tanya Pak Tommy memang hanya fokus di sini kan gitu kan? Saya sih kalau pribadi Pak kurang sepakat sebetulnya ketika memang ini dibuat terlalu bebas. Orang memang bebas terbuka. Bebas ya. Jadi orang kerja pun dia narik sore. Iya. Ternyata habis kerja. Habis kerja. Santai. Padahal ya mohon maaf mungkin bisa aja gajinya di sana udah di atas 7 juta, 8 juta. Iya, karena memang gini bicara kurang, setiap orang pasti merasa kurang. Iya orang kan? nggak rasa cukupnya. Nggak ada cukupnya, iya. Benar, Pak. Nah bagaimana dengan Bapak yang memang hanya menggantungkan hidup dari sini? Iya. Nah ini kan harus jadi perhatian pemerintah juga atau operator gitu kan. Ketika selektif untuk menerima ya kan driver-driver baru. Ya ayolah pikirkan juga asas keadilannya. Iya benar Pak. Iya kan, karena memang bebas itu bukan bergerak semaunya. Bebas itu juga harus ada koridornya. Bagi pekerja-pekerja yang katakan ketika operator tahu si A dia sudah bekerja secara informal dan menerima upah tetap katakan ya harus diblok. Karena apa? Ya kamu jangan serakah dong kan misalnya gitu kan. Memang bebas. Memang ini bicara hak asasi tapi juga kan gini loh. Asas keadilan kita adalah ketika kita melihat kawan-kawan ini kan penghasilannya hanya dengan driver. Iya. Nah kan gini loh, ya sederhananya adalah ketika katakan di sini Bapak dengan sama-sama driver nih, anyep lah Bapak. Dia juga anyep, ya kan? Tapi Bapak, ada andalan tapi kan ada lagi. Kalau kita kan nggak ada, Nah, memang potongan di situ Pak. Iya, kalau sederhananya Bapak sama-sama di sini, dia sudah gaji 7 juta lah misalnya. Tarikan ada 6 nih tersedia. Wajar dong buat Bapak semuanya. Kan itu kan saya rasa itu gambaran sederhana bener lah. Nggak harus diambil 3 sama dia atau diambil 2 sama dia gitu kan. Sementara kan dia sudah punya penghasilan tetap sebetulnya. Mbok ya kasih aja lah, udahlah kan. Maksudnya gini, tapi kan itu tadi ada peran operator untuk membatasi sebenarnya di sini Pak ya. Paling nggak ada peran sensor Pak. Sensor, betul. Benar, Pak. Betul. Kira-kira dia udah kerja nih. Dia udah nggak nerima lagi dong. Dia betul. udah ada penghasilan, udah ada penghasilan gitu kan. Benar. Iya. Sehingga nggak terganggu lah ya. Terganggu, ya. Ada asas keadilan lah di sana, pemerataan lah bagi setiap warga negara juga kan berhak untuk ini ya. Masih kerja. Masih kerja, betul. Kok bisa masuk kok terima. Iya. Ya, itu sih sebetulnya Pak Tommy harapan kita seperti tadi di awal sebelum kita ngobrol kan saya bilang sama Bapak, saya juga tidak terlalu muluk-muluk berharap apa yang saya tampilkan di YouTube kami ini Pak, ya, Pak. Mungkin juga nggak didengar, mungkin juga nggak dilihat kan gitu kan. Tapi kalau bagi saya Pak, akan lebih saya merasa bersalah ketika tidak melakukan apa-apa. Karena setiap hari saya lihat kawan-kawan ojek warawiri segala macam gitu Pak ya. Saya tahu itu adalah menjadi pilihan untuk teman-teman untuk mencari nafkah, sehingga memang saya sebagai aktivis buruh hanya ingin dalam hal ini ingin ayolah pemerintah ya kan turun ke lapangan, lihatlah kawan-kawan ini ya dengan kecerdasan yang bapak-bapak miliki, dengan kewenangan yang bapak-bapak miliki, ya dengan kekuasaan yang pemerintah miliki, lahirkan sebuah kebijakan berkeadilan untuk kawan-kawan ini. Ya istilahnya minta dukungan. Minta dukungan, ya bagaimana jaminan. Gimana gitu ya, ke depannya. Iya, karena itu tadi saya lihat ketika memang kawan-kawan nggak narik juga nggak ada yang merhatiin. Iya. Ya jadi terakhir nih Pak, terakhir sekali. Saya mohon maaf, mungkin juga saya nggak tahu apakah Bapak tersinggung atau tidak gitu. Kok driver ini kadang-kadang suka-sukanya. Suka-sukanya di mana tuh Pak maksudnya? Kadang-kadang jualan itu sut. Ya kan? Itu nggak semuanya. Nggak semua ya. Orang main belok aja gitu kan. Mungkin dia ngejar waktu itu. Saya itu kalau naik mobil Pak paling takut ngeliat driver online udah kiri kanan saya udah hati-hati bener itu Pak. Saya rasa nggak semua. Nggak semua Pak ya. Jadi pasti Bapak bukan bagian dari itu ya. Dari itu soal saya. Saya bilang ya mungkin tersinggung, tapi memang ini saya jujur Pak. Jangan-jangan itu juga karena kurang selektifnya operator juga menerima driver ya Pak ya. Mungkin juga. Itulah mungkin salah satu fungsinya Pak ya. Mungkin. Ya samalah kita sama-sama pejuang di lapangan. Kami juga berjuang untuk anggota-anggota kami yang saat ini banyak ter-PHK segala macam.
itulah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih waktunya, mengganggu waktunya Pak Tommy. Mudah-mudahan lancar dalam usahanya. Amin. Ya kan. Yang penting sehat. Ya, titip salam buat keluarga di rumah. Ya kan, terus berjuang Pak, berjuang di mencari rezeki yang halal. Itu wajib Pak, wajib. Cari keberkahan Pak. Berkah, biar berkah rezekinya. Seberapapun itu, saya selalu percaya gitu kan, ketika memang Tuhan ciptakan kita di dunia ini, Tuhan akan menjaga kita sepanjang kita mau berusaha. Ya, istilahnya Tuhan nggak tidur. Nggak mungkin, nggak tidur Pak. Ya. Pun saat ini situasinya masih sulit, ya kan, karena memang ini menjadi sebuah suratan lah ya. Makanya kita sebagai manusia tentu harapan kita adalah berusaha. Itu Pak Tommy ya. Terima kasih Pak ya. Sama-sama, sehat Pak. selalu. Terima kasih tuh kawan-kawan. Apa yang kami sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Saya mungkin bicara fakta di balik cerita terkait ke kawan-kawan driver online. Itu dari saya, sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.